أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. Tetes-tetes para pahlawan. Penulis Arya Dimas Syahputra. Terbayang-bayang betapa hebatnya perjuangan para pahlawan demi bangsa Indonesia. Mereka mengorbankan seluruh tetes-tetes darah demi negeri yang baru saja lahir dari belenggu penjajah. Pada 10 November 1945, Surabaya digempur habis-habisan oleh pihak sekutu yang ternyata diboncengi tentara Belanda. Tujuannya hanya untuk merebut dan menguasai kembali tanah jajahan yang telah merdeka itu. Namun, apakah bangsa Indonesia yang terutama arek-arek Surabaya ingin dijajah kembali? Tidak. Arek-arek Surabaya lebih baik mati daripada hidup dijajah kembali. Semboyan mereka merdeka atau mati. Itu sudah pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu pakik para pahlawan yang menggetarkan jiwa dalam mempertahankan kemerdekaan. Surabaya diserang dari laut, udara dan darat. Senjata modern kala itu dihadapi oleh bambu runcing. Jiwa berterbangan, raga bergelimpangan, mencium bumi tercinta. Dalam senyap malam yang sunyi, pahlawan berdiri di tengah bumi, mengangkat harapan di tengah badai. Pahlawan tak pernah lalai. Di pundak beban negeri tak tergoyahkan meski perih. Langkahnya kokoh, tekadnya baja, menghadapi lawan dengan jiwa berjaga. Bukan pedang yang menjadi saksi, tapi cinta pada Ibu Pertiwi. Tak mengharap balas, tak tuntut nama, mengukir sejarah tanpa pamrih dada. Wahai pahlawan yang tak kenal henti, engkau adalah cahaya di kala sunyi. Pengorbananmu abadi di sanubari, membangun masa depan dengan sepenuh hati. Tanah
Tanah air ini berterima kasih atas jasa yang tak pernah letih. Engkau adalah nyala, api tak pernah padam, pahlawan sejati membela keadilan. Untukmu pahlawan, karya Feby Indri Nurjana. Di tanah ini kakimu pernah berpijak, jiwamu menyala membara dalam hujan peluru dan letupan merdeka. Tak terhitung keringat yang jatuh membasahi bumi pertiwi, tak terhitung darah yang tertumpah demi sebuah kata suci, kebebasan. Engkau tak hanya bertempur dengan senjata, tetapi dengan tekad baja, dengan doa-doa yang terucap di bawah langit malam, mengharap esok yang damai, esok yang merdeka. Oh Tuhan, dia pahlawanku, dia yang sudah membuatku berada dalam kebebasan. Hari ini kami mengenangmu bukan hanya lewat bunga dan doa, tetapi lewat janji bahwa kami akan meneruskan perjuangan ini dengan ilmu, dengan kebaikan, dan dengan langkah penuh cinta untuk bangsa. Pahlawan, jasamu abadi, jiwamu menyatu dengan tanah air ini. Engkau yang pergi tapi tak pernah hilang, karena semangatmu terus hidup di dada kami untuk selamanya. Terima kasih, pahlawan. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengajak seluruh orang tua yang melihat atau yang mendengar tentang acara ini untuk mempertimbangkan Pondok Pesantren Ulumuddin sebagai tempat pendidikan terbaik bagi putra-putri mereka. Di sini santri tidak hanya dididik untuk menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga dibekali dengan akhlak yang mulia dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Kami berusaha mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang ilmu, tapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman. Pondok Pesantren Ulumuddin adalah tempat yang tepat untuk anak-anak menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi, marilah mondok dan sekolah di Pondok Pesantren Ulumuddin Susukan Cirebon. Pondok Pesantren Ulumuddin Susukan Cirebon, bastotan fil ilmi wal jismi, luas ilmunya, kuat fisiknya. Cikini kegondang dia yang hadir hari ini, semoga bahagia. Cikampek Tasikmalaya, meskipun capek tetap jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ali Murtado MA MSI beserta keluarga. Yang saya hormati Dewan Juri dan Dewan Guru yang arif nan bijaksana, serta tak terlupakan pula teman-temanku yang laki-laki maupun yang perempuan, dan yang cantik-cantik maupun dan yang tampan rupawan. I love you Maulana. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat,
di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan serta nikmat sehat dan waktu luang. Dialah Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat syukur agar kita tidak takabur kelak di akhirat mendapat nikmat kubur bukan siksa kubur. Amin Allahumma amin Allahumma. Salawat seiring salam tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, pemimpin yang tak bergaji, pemimpin anti korupsi, tidak berdasi, tidak menggunakan mobil Mercy, tetapi dicintai oleh ummati. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju Islam yang penuh keberkahan, dan dari zamannya pahlawan perang-perangan sampai zamannya pahlawan bilang sayang-sayangan. Hadirin, kalau saya bilang hadirin jawabnya nun, bisa? Hadirin, mantap. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan yang tak kenal lelah. Kita flashback dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sangat bersemangat ketika ada panggilan jihad. Beliau semua rela berlumuran darah, rela mengorbankan nyawanya. Contoh, ada Salman Al-Farisi yang mengusulkan membuat parit besar saat perang Khandaq. Ada Zaid bin Harisah yang menjadi panglima perang kaum muslimin pada saat perang Mu'tah, namun ia syahid pada perang itu. Lalu digantikan oleh Khalid bin Walid yang cerdas dalam mengatur strategi dan pandai memainkan pedang sehingga kaum muslimin dapat meraih kemenangan. Di Indonesia juga banyak para pahlawan-pahlawan yang dengan keberaniannya mampu mengusir para penjajah. Kita ingat sebelum peristiwa 10 November 1945, tepatnya pada tanggal 22 Oktober, resolusi jihad, para ulama, para kiai, para santri semangat mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khulwati menafsiri ayat ini dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, Al-ayatu isyarati illa anna hukulwatun minal iman. Ayat ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kita selaku para santri, pemuda dan pemudi harapan bangsa harus meneruskan perjuangan para pahlawan kita dengan semangat. Karena perjuangan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata, tetapi perjuangan melawan kebodohan. Jadilah pahlawan dengan karya nyata, bukan hanya kata-kata. Selamat Hari Pahlawan yang ke-79. Ingat kata Bung Tomo, kemerdekaan bukan suatu pemberian, tetapi suatu usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Semoga negara Indonesia menjadi baldatun thayyiban, baldatun amanan, menjadi negara yang baik dan aman. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada air di rawa, bolehlah kita menumpang mandi. Bila nanti ikhwan jadi juara, kapan-kapan kita bertemu lagi. Syukran katsiran ala ihtimamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.